Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana tapi benar-benar terjadi. Congratulations to the Football Association of Indonesia. Apa kabar Indonesia? Kabar baik. Wow, you really... You understand with the shape of the World Cup. Thank you. Kalau tim nasional melawan Messi, artinya apa? Tim nasional melawan Messi All Star. Ini kita melawan tim Argentina yang juara dunia. Di dalamnya ada Messi dan bintang-bintang lain. Timnas Indonesia hadapi raksasa dunia. Argentina, Italia, dan Jerman siap uji nyali Garuda di FIFA Matchday Juni. Pelatih utama Timnas Indonesia, John Herdman, baru-baru ini mengadakan sebuah pertemuan yang sangat penting dan strategis bersama Ketua Umum PSSI yang tak lain merupakan sosok figur publik ternama bernama Erick Thohir. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Timnas Indonesia hadapi raksasa dunia. Argentina, Italia, dan Jerman siap uji nyali Garuda di FIFA Matchday Juni. Hello football lovers, selamat datang kembali di channel yang selalu membahas sepak bola paling update, paling panas, dan paling bikin penasaran. Kali ini, kami hadir dengan kabar yang benar-benar menggemparkan dunia sepak bola Indonesia. Siapkan diri kalian, karena Timnas Indonesia akan menghadapi 3 raksasa sepak bola dunia dalam FIFA Matchday bulan Juni. Timnas Argentina, Timnas Italia, dan Timnas Jerman. Ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan ajang pembuktian di panggung internasional. Momen bersejarah untuk Timnas Indonesia. Ini akan menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tidak banyak negara bahkan di Asia sekalipun yang berkesempatan melawan 3 tim elit dari Eropa dan Amerika Selatan dalam satu periode FIFA Matchday. Ini adalah kesempatan langka yang bisa mengangkat derajat sepak bola tanah air di mata dunia. Bayangkan saja, para pemain kita yang mayoritas berkompetisi di liga domestik atau regional Asia Tenggara harus langsung berhadapan dengan bintang kelas dunia yang biasanya menghiasi pentas Liga Champions dan Piala Dunia. Ini bukan hanya soal taktik dan teknik, melainkan juga tentang mental, ketahanan fisik, dan sportivitas. Momen ini benar-benar bisa menjadi titik balik karir para pemain muda dan juga menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, mari kita kupas secara mendalam kekuatan dari ketiga lawan berat Garuda ini. Timnas Argentina. Argentina, juara dunia 2 kali, adalah salah satu kekuatan terbesar dalam kancah sepak bola internasional. Dengan tradisi kuat dan kualitas membanggakan, mereka memiliki pemain yang tidak hanya individu cemerlang, namun juga sangat kompak dalam tim. Gaya bermain Argentina terkenal cepat, kreatif, dan sangat teknis, menggabungkan skill individu dengan semangat kolektif yang sangat tinggi. Pengalaman Lionel Messi dan pemain-pemain berbakat lainnya yang biasanya bermain di liga top Eropa, membuat Argentina sangat menakutkan. Bagi Indonesia, menghadapi Argentina berarti diuji dalam bertahan dengan disiplin tinggi, serta melakukan transisi permainan yang cepat dan akurat, mengingat serangan balik Argentina yang sangat mematikan. Ini akan menjadi latihan mental dan strategi yang luar biasa untuk para pemain kita. Timnas Italia. Italia dikenal luas sebagai negara yang menonjolkan pertahanan terbaik melalui filosofi Catenaccio yang legendaris. Taktik mereka sangat disiplin, terorganisir, dan mengutamakan kedisiplinan dalam bertahan sehingga menjadi sangat sulit ditembus. Sejarah sepak bola Italia penuh dengan prestasi luar biasa berkat pendekatan defensif yang efektif dan kecerdasan taktikal yang tinggi. Menghadapi Italia, Timnas Indonesia harus siap secara mental dan fisik karena tekanan yang akan mereka berikan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga taktik, perencanaan matang, dan kemampuan membaca permainan lawan.
Sedikit saja kelengahan bisa berakibat fatal, sehingga fokus dan konsentrasi penuh sangat diperlukan sepanjang pertandingan. Timnas Jerman. Jerman adalah simbol efisiensi, kekuatan kolektif, dan ketangguhan fisik. Meskipun tidak selalu menghadirkan segudang bintang di setiap generasi, permainan timnas Jerman selalu solid dan konsisten. Keunggulan mereka terletak pada stamina prima, pressing tinggi tanpa henti, dan koordinasi luar biasa antar lini. Untuk meladeni Jerman, Indonesia perlu menyiapkan kondisi fisik yang prima, serta kemampuan bermain cepat dan adaptif. Timnas Indonesia perlu mengasah kemampuan pressing dan counter-attack untuk bisa merepotkan tim Jerman yang sangat disiplin itu. Peluang Timnas Indonesia. Lalu, apakah Indonesia mempunyai peluang menghadapi lawan yang sedahsyat ini? Jawabannya adalah ya, peluang ada meskipun tidak mudah dicapai. Dalam sepak bola, keajaiban dan kejutan selalu mungkin terjadi. Banyak contoh tim underdog yang berhasil mengalahkan favorit berat, seperti kejadian-kejadian di Piala Dunia dan berbagai turnamen besar lainnya. Kunci sukses Indonesia terletak pada beberapa aspek utama, yaitu disiplin pertahanan yang ketat, efektivitas dalam serangan balik, mental juara dan tidak gampang menyerah, serta dukungan penuh dari seluruh supporter yang selalu memberikan semangat hingga peluit akhir. Selain itu, pendekatan bermain tanpa beban atau tanpa tekanan berat bisa menjadi senjata utama. Ketika pemain bermain dengan semangat bebas, mereka lebih mampu mengeluarkan permainan terbaik tanpa dibayangi rasa takut kalah. Dampak besar untuk Timnas Indonesia. Jika pertandingan melawan Argentina, Italia, dan Jerman benar-benar terwujud, dampak positifnya akan sangat besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Pertama, exposure internasional akan naik drastis. Nama Indonesia akan diperhitungkan di kancah sepak bola dunia, membuka peluang kerjasama dan pertandingan internasional lebih sering. Kedua, para pemain akan mendapatkan pengalaman langsung berhadapan dengan level tertinggi dalam sepak bola dunia. Pengalaman ini sangat berharga dalam peningkatan kualitas individu dan tim secara keseluruhan. Ketiga, kepercayaan diri timnas akan meningkat karena mereka sudah membuktikan mampu bersaing di level atas. Kepercayaan diri ini akan berpengaruh positif untuk kompetisi dalam negeri dan pembinaan pemain muda. Terakhir, perhatian dunia terhadap sepak bola Indonesia akan meningkat. Ini bisa menjadi jalan bagi para pemain berbakat Indonesia untuk dilirik klub-klub besar di luar negeri, membuka peluang karir internasional yang lebih cemerlang. Jadi itulah pembahasan kita hari ini mengenai kemungkinan besar Timnas Indonesia akan menghadapi 3 raksasa dunia sepak bola di FIFA Matchday bulan Juni. Jika benar-benar terjadi, kita semua akan menyaksikan sejarah baru sepak bola Indonesia. Menurut kalian, bagaimana peluang Timnas Indonesia menghadapi tantangan ini? Apakah bisa mencetak kejutan dan membawa pulang pengalaman berharga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update sepak bola terbaru dari kami. Pelatih utama Timnas Indonesia, John Herdman, baru-baru ini mengadakan sebuah pertemuan yang sangat penting dan strategis bersama Ketua Umum PSSI yang tak lain merupakan sosok figur publik ternama bernama Erick Thohir. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas secara mendalam berbagai rencana jangka panjang yang akan dijalankan guna menunjang pengembangan sepak bola nasional agar mampu bersaing di kancah internasional. Diskusi ini mencakup evaluasi program yang sudah berjalan, serta perencanaan strategi baru yang diharapkan dapat mengangkat kualitas sepak bola Indonesia ke level yang jauh lebih tinggi. Sebelumnya, Herdman tampil memimpin skuad Garuda yang penuh semangat dalam pertandingan yang masuk dalam rangkaian FIFA Series 2026 melawan 2 tim dari luar negeri, yaitu St. Kitts dan Nevis serta Bulgaria. Kedua laga tersebut bukan hanya sekedar pertandingan persahabatan, melainkan menjadi ajang uji coba yang sangat vital bagi timnas untuk mendapatkan pengalaman berharga dan menerapkan strategi baru yang sudah dirancang. Pengalaman bertanding melawan tim-tim dengan gaya permainan berbeda ini diharapkan bisa memperkaya wawasan serta meningkatkan kemampuan adaptasi para pemain terhadap berbagai kondisi pertandingan di tingkat dunia. Di masa mendatang, Timnas Indonesia dijadwalkan akan mengikuti serangkaian pertandingan FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan Juni mendatang.
Kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari persiapan matang menjelang keikutsertaan di turnamen besar Piala AFF yang kini telah berganti nama menjadi ASEAN Cup 2026. Proses persiapan itu mencerminkan dinamika dan evolusi kompetisi sepak bola regional yang tentu saja menuntut kesiapan fisik, mental, dan taktik dari seluruh anggota tim. Selain itu, perubahan nama turnamen ini juga menunjukkan upaya kontinuitas dan pengembangan branding sepak bola ASEAN di mata dunia. Yang menarik adalah Herdman yang sebelumnya pernah menangani timnas Kanada dengan cukup sukses, memberikan rekomendasi khusus dan sangat penting kepada PSSI agar institusi sepak bola nasional lebih menaruh perhatian besar pada pengembangan pemain-pemain muda melalui program pembinaan di usia dini. Herdman menegaskan bahwa fondasi masa depan sepak bola Indonesia harus dibangun melalui pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, khususnya dengan fokus pada regenerasi pemain muda yang berpotensi. Menurutnya, hanya dengan investasi intensif di level pembinaan usia muda, kualitas tim nasional ke depannya akan dapat tumbuh secara signifikan dan memberikan hasil yang membanggakan. Menurut pandangan Herdman, tim nasional yang terdiri dari kelompok usia muda adalah aset berharga yang tidak boleh diabaikan dan justru harus ditangani dengan serius oleh sosok pelatih yang berpengalaman serta memiliki kemampuan terbaik. Hal ini sangat penting agar pembangunan kualitas para pemain muda dapat berjalan dengan efektif, terstruktur, dan berkelanjutan. Herdman meyakini bahwa tanpa perhatian khusus dan pelatihan yang tepat, potensi pemain muda Indonesia akan sulit berkembang maksimal dan berdampak pada berkurangnya daya saing timnas Indonesia di kancah internasional dalam jangka panjang. Herdman pun menegaskan bahwa pengelolaan dan pembinaan tim usia muda hendaknya dipercayakan kepada pelatih-pelatih terbaik yang memiliki keahlian dan pengalaman luas dalam mengembangkan bakat-bakat muda. Dengan dukungan pelatih yang mumpuni, fondasi sepak bola nasional bisa menjadi semakin kokoh sehingga mampu menghasilkan regenerasi pemain yang tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki mental dan kualitas kompetitif di masa depan. Rekomendasi ini juga menandakan pentingnya profesionalisme dan standarisasi dalam proses pembinaan di level usia muda. Pelatih yang memiliki kemampuan mumpuni dan pengalaman luas memang layak diberikan tanggung jawab besar untuk membimbing para pemain muda di kelompok usia tersebut, ungkap John Herdman secara tegas dan penuh keyakinan. Pernyataan ini menggambarkan tekad kuat Herdman untuk memastikan bahwa kualitas pembinaan usia dini menjadi prioritas utama dalam agenda pengembangan sepak bola nasional ke depan. Janji besar John Herdman, keyakinan penuh timnas Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia 2030, ajak supporter tetap semangat dan optimis. Meskipun timnas Indonesia hanya berhasil menempati posisi runner-up dalam turnamen FIFA Series 2026 yang berlangsung pada bulan Maret lalu, pelatih baru yang juga sosok penuh harapan bagi sepak bola nasional, John Herdman, sukses menampilkan debut perdananya dengan sangat mengesankan dan memukau. Penampilan tersebut terjadi di hadapan ribuan para pendukung fanatik yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, SGBKSU, pada Jumat tanggal 27 Maret 2026, menciptakan atmosfer yang penuh semangat dan optimisme bagi masa depan sepak bola tanah air. Garuda Muda tampil dengan performa gemilang dan meyakinkan dalam pertandingan tersebut, mampu meraih kemenangan telak dan mengesankan dengan skor akhir 4-0 atas tim tamu asal Karibia, Saint Kitts dan Nevis. Kemenangan ini tidak hanya menjadi hasil yang memuaskan secara angka, tetapi juga menjadi indikator kehebatan strategi dan semangat juang skuad muda yang dipimpin Herdman, sehingga atmosfer stadion pun menjadi sangat hidup serta dipenuhi dengan sorakan dan dukungan penuh gairah dari para supporter yang hadir. Gol pembuka acara pesta gol ini dicatat oleh Beckham Putra yang berhasil membobol gawang lawan sebanyak 2 kali dalam waktu singkat, tepatnya pada menit ke-15 dan menit ke-25. 2 gol tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri tim, tetapi juga membuat para supporter di stadion bersorak penuh kegembiraan dan rasa bangga akan peluang baru yang terbuka bagi Garuda Muda. Performanya yang luar biasa ini menjadi salah satu momen kunci yang membuat pertandingan semakin menarik dan penuh dengan motivasi bagi seluruh pemain. Dominasi serta keunggulan Indonesia semakin nyata dengan kelanjutan pertandingan di babak kedua saat pemain Oleh Romeni mampu mencetak gol pada menit ke-53 lewat tendangan yang terukur dengan presisi tinggi. Gol ini menunjukkan peningkatan konsentrasi dan disiplin anak-anak asuhan Herdman yang menutup pesta gol dengan gol indah dari pemain muda potensial Mauro Zylstra pada menit ke-75. Keindahan gol tersebut melihatkan kualitas generasi penerus yang mulai menampakkan bakat dan potensi besar dalam mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional.
Namun demikian, bagi Hartman, kemenangan besar yang berhasil diraih skuadnya itu hanyalah permulaan dari perjalanan yang jangka panjang dan tidak lebih dari sebuah langkah pijakan kecil yang perlu dilanjutkan dengan konsistensi dan kerja keras yang tak kenal lelah. Hartman menegaskan kembali ambisinya yang sangat besar untuk membawa Jay Itzes dan seluruh rekan satu timnya sampai ke babak putaran final Piala Dunia yang direncanakan berlangsung pada tahun 2030. Ini merupakan sebuah tujuan mulia dan mimpi besar yang menurut Hartman harus diwujudkan bersama sebagai representasi kebangkitan sepak bola Indonesia di panggung dunia. Keyakinan serta visi ini menjadi bahan bakar utama bagi Hartman dan seluruh tim untuk terus berjuang tanpa putus asa. Hartman juga menegaskan bahwa setiap tetes keringat, setiap usaha tanpa kenal lelah dan kerja keras para pemain di lapangan tidaklah sia-sia. Semua itu dilakukan demi satu tujuan utama dan mulia, yaitu membanggakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia di berbagai pelosok tanah air. Hartman memandang sepak bola bukan hanya sebagai pertandingan olahraga biasa, melainkan juga sebagai media pemersatu bangsa yang mampu mengangkat martabat Indonesia di mata dunia. Untuk bisa lolos dan ambil bagian dalam kejuaraan Piala Dunia adalah misi utama kami yang sudah kami genggam. Kami memiliki alasan sangat kuat, yaitu lebih dari 280 juta rakyat Indonesia yang kami wakili, yang menjadi sumber motivasi dan energi kami setiap kali bangun tidur untuk berjuang di lapangan. Ujar Hartman dengan penuh semangat dan keyakinan di hadapan awak media yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pernyataan ini menegaskan betapa besar arti tanggung jawab yang dipikul oleh Hartman dan para pemain untuk memberikan yang terbaik bagi negara. Sebagai mantan pelatih timnas Kanada yang sukses membawa tim tersebut tampil di Piala Dunia 2022 silam, Hartman ingin menciptakan generasi emas berikutnya yang akan mencatatkan sejarah baru dan memberikan warna prestasi tersendiri dalam dunia persepakbolaan tanah air Indonesia. Pengalaman internasionalnya menjadi modal penting bagi Hartman dalam membentuk strategi pengembangan jangka panjang yang efektif dan terukur. Para pemain kami sangat memahami dengan jelas bahwa tujuan utama mereka adalah menjadi generasi pertama yang berhasil membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Kami ingin mengukir momen kebanggaan itu bagi seluruh masyarakat, mulai dari anak-anak, kakek nenek, ibu dan ayah di seluruh penjuru negeri. Tegas Hartman dengan nada optimis yang menular kepada semua pendengar. Tidak dapat disangkal bahwa Hartman merupakan sosok pelatih yang memiliki pengalaman internasional yang sangat luas dan rekam jejak yang mengesankan, terutama keberhasilannya membawa timnas Kanada tampil di panggung Piala Dunia tahun 2022 silam. Prestasi tersebut memberinya wawasan dan perspektif berharga dalam menghadapi tantangan serupa di Indonesia, termasuk bagaimana menata tim dan mengelola tekanan besar yang datang dari harapan publik dan media. Namun di sisi lain, Hartman juga secara jujur mengingatkan bahwa perjalanan menuju puncak kejayaan di ajang sepak bola dunia tidak selalu mulus dan gampang dilalui. Perjalanan tersebut syarat dengan berbagai tantangan, kesulitan dan dinamika yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran, ketenukan, dan kegigihan. Hartman menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas menuju sukses besar, sehingga semua pihak harus siap menghadapi masa-masa sulit yang terkadang mungkin membuat semangat menurun atau rasa frustasi meningkat. Saya sangat berharap para penggemar dan supporter tanah air bisa tetap setia mendukung kami melewati masa-masa penuh pasang surut ini. Dari pengalaman saya membimbing timnas Kanada selama 5 tahun, saya belajar bahwa proses tersebut tidak pernah berada dalam garis lurus yang mudah, namun selalu penuh dengan rintangan dan perjuangan yang harus dilalui secara bersama-sama. Tutur Hartman dengan penuh kebijaksanaan dan perhatian tulus kepada para penggemar sepak bola. Namun demikian, rasa percaya diri Hartman semakin meningkat dan tumbuh subur seiring melihat perkembangan nyata dan kemajuan signifikan yang sudah ditunjukkan oleh skuad Garuda Indonesia selama beberapa waktu terakhir ini. Ia percaya bahwa potensi, kualitas, dan semangat juang yang dimiliki oleh para pemain muda ini merupakan modal utama untuk membawa Indonesia mencapai target besar yang telah dicanangkan. Hartman optimis bahwa dengan kerja keras, persiapan matang, dan dukungan penuh dari semua pihak, timnas Indonesia mampu menorehkan prestasi sejarah di pentas dunia. Timnas Indonesia hadapi raksasa dunia. Argentina, Italia, dan Jerman siap uji nyali Garuda di FIFA Matchday Juni. Hello football lovers, selamat datang kembali di channel yang selalu membahas sepak bola paling update, paling panas, dan paling bikin penasaran. Kali ini, kami hadir dengan kabar yang benar-benar menggemparkan dunia sepak bola Indonesia. Siapkan diri kalian, karena timnas Indonesia akan menghadapi 3 raksasa sepak bola dunia dalam FIFA Matchday bulan Juni.
Timnas Argentina, Timnas Italia, dan Timnas Jerman. Ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan ajang pembuktian di panggung internasional. Momen bersejarah untuk Timnas Indonesia. Ini akan menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tidak banyak negara bahkan di Asia sekalipun yang berkesempatan melawan 3 tim elit dari Eropa dan Amerika Selatan dalam satu periode FIFA Matchday. Ini adalah kesempatan langka yang bisa mengangkat derajat sepak bola tanah air di mata dunia. Bayangkan saja, para pemain kita yang mayoritas berkompetisi di liga domestik atau regional Asia Tenggara harus langsung berhadapan dengan bintang kelas dunia yang biasanya menghiasi pentas Liga Champions dan Piala Dunia. Ini bukan hanya soal taktik dan teknik, melainkan juga tentang mental, ketahanan fisik, dan sportivitas. Momen ini benar-benar bisa menjadi titik balik karir para pemain muda dan juga menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi.